Di dunia yang ganas akan peperangan, tirani, dan pengkhianatan, lahirlah seorang anak yang selamat dari pembunuhan, yang kelak dikenal dengan julukan Zulkarnain. Ia menapaki bumi dari barat ke timur, bukan sebagai penakluk biasa, melainkan sebagai penegak keadilan, seorang raja yang meruntuhkan tirani, membangun peradaban, dan mendirikan tameng dunia, tembok besi raksasa untuk menahan ancaman dari makhluk brutal yang sampai saat ini menebar hawa yang mengerikan, Ya'juj dan Ma'juj. Al-Quran mengabadikan namanya. Bangsa-bangsa besar menyaksikan kebijaksanaannya. Bahkan Alexander the Great dan sejumlah pemimpin dunia menemukan inspirasi dan pantulan dirinya di dalam langkah-langkah sang raja. Siapakah sosok Zulkarnain? Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan ceritakan kepadamu sebagian daripadanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 83. Dari titik itu, perjalanan akan membawa kita ke ribuan tahun silam, ke dataran Persia yang luas. Di sana hidup seorang raja bernama Astyages, penguasa besar dengan wilayah yang membentang, namun diperintah oleh ketakutan yang lebih besar dari tahtanya sendiri. Suatu malam ia bermimpi kekuasaannya akan hancur oleh cucu yang belum lahir. Ketika mengetahui bahwa putrinya sedang mengandung, ia memutuskan sebuah perintah kelam, bayi itu harus dibunuh. Namun di tangan seorang panglima bernama Herpagus, takdir memilih jalannya sendiri. Ketika ia melihat bayi itu, lemah, kecil, namun memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, nurani mengguncang hatinya. Alih-alih menjalankan perintah, ia menukar bayi itu dengan mayat yang ditemukan, menyembunyikannya jauh ke selatan di sebuah peternakan sederhana. Bayi yang kelak menjadi pemimpin yang akan mengguncang sejarah. Sejak kecil, pada usia 10 tahun, keberaniannya menantang seorang bangsawan muda yang akhirnya mengungkap jati dirinya kepada sang kakek Astyages, bahwa cucu yang hendak dimusnahkan itu masih hidup. Mimpi yang menghantuinya selama bertahun-tahun akhirnya terjadi. Ia digulingkan tanpa pertumpahan darah, dan seiring berjalannya waktu, cucunya dipilih dan tumbuh menjadi raja yang memandang kekuasaan bukan sebagai alat penindasan, melainkan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan. Ia mengangkat Herpagus yang dulu membantunya, bukan untuk menumpahkan darah sembarangan, melainkan untuk menata kembali dunia yang porak-poranda. Gelar itu diberikan karena ia adalah pemimpin yang dianugerahi Allah, kekuasaan luas, hikmah mendalam, dan perjalanan yang melampaui batas dunia pada masanya. Al-Quran menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan di bumi, dan kami berikan kepadanya, Zulkarnain, jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 84. Frasa ini menunjukkan sebuah amanah, bukan sekadar kekuatan fisik, melainkan perangkat lengkap berupa akses ilmu dan kemampuan strategis. Namun apakah kekuatan Zulkarnain sepenuhnya karunia langsung dari Allah? Ataukah hasil kemampuan yang juga ia pelajari dan kembangkan? Penting untuk diingat bahwa Zulkarnain bukan sosok yang pasif. Amanah itu diolah menjadi kemampuan nyata. Ia mempelajari berbagai macam ilmu dan peradaban, civilizational engineering, taktik perang lintas budaya, administrasi dan diplomasi antar bangsa, dengan mempelajari berbagai macam bahasa, astronomi dan navigasi untuk memahami pergerakan matahari, bintang, musim, sehingga mampu memimpin ekspedisi lintas benua, serta ilmu logam dan metalurgi yang menunjang pembangunan benteng raksasa penghalang Ya'juj Ma'juj. Kekuatan ilahiyah menjadi modal dasar, tetapi kompetensi kepemimpinan hadir melalui proses belajar yang panjang. Seperti api yang diserahkan, tetapi harus dikendalikan, diarahkan,